gue cuma capek ditanya doang, tapi gue nggak pernah tersinggung. Cuma gue kayak, gila ya obrolan kita emak-emak banget ya. Gue kasih dengerin dia semuanya, dia dari musik R&B sampai musik rohani, biar dia menikmati lembaran uang dicuci sama Didi. Oke guys, aku sekarang lagi sama Shandy Aulia yang paling hits dari zaman Hai. 2000 berapa ya Shan ya? Kita ya 2003, 2003. Sekarang udah 2020 dan dia masih tetap sama, bentuknya masih Kan tetap kita masih zaman milenial. masih tetap langsing. Jadi kita harus contek gimana tips langsingnya Shandy Aulia dan tips cantiknya guys. So welcome back to my channel Titi dan Tia. Shandy, welcome Shandy. Hai. Itu kamarnya Claire lucu banget loh. Aku kan sering lihat di Instagram itu kayak sofanya, tempat tidurnya semuanya lucu banget. Sampai suami kamu bisa masuk ke tempat tidur ya, Shen? Tempatnya baby Claire. Itu sebenarnya supaya irit, Bu, ya. Jadi bisa sampai 5 tahun gak ganti-ganti. Oh, nanti tinggal pinggirannya dibuka ya. Yang ini. Iya, gitu. Jadi depannya tinggal dibuka, udah dia bisa tidur di situ. Ya ampun, cantik. Terus aku mikir kan, biar bisa nemenin kayak ASI apa segala macam. Soalnya kalau box yang cuma kecil, itu nggak, biasanya cuma dipakai buat pajangan doang. Kamu tuh aku ngelihatnya semacam masih ABG tapi gendong anak, ngerti nggak sih? Kok bisa sih kayak gitu, Shen? Anaknya masih berapa bulan sekarang, Claire? Kan kayak baru banget. Gue sambil begini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi suaraku ganggu dia nggak ya? Aku takut suaranya ganggu. Enggak kok, enggak. Dia cuma sukanya berdiri. Ya semoga dia mau bertahan seperti ini. Sekarang berapa bulan, baby Claire? Sekarang Claire udah 2 bulan, masuk 3 bulan. Aduh, gemes. Nggak berasa ya, Ti? Kayak baru kemarin gue merasakan melahirkan, tiba-tiba udah mau 3 bulan, emang nggak berasa. Gimana sih Shen jadi ibu? Lo juga dulu gitu, masih hamil, inget nggak anak kedua? Iya. Masih gaul, Pak. Masih. Mama. Kamu inget nggak sih, itu aku udah tinggal seminggu 2 minggu lagi tahu, udah mau brojol. Dan masih ngafe sama gue. Ngafe sama Shandy Aulia dan teman-teman, sama Dita juga ya. Masih kongko-kongko cantik. Ya ampun, iya bener gue ya ampun. Gue bilang, lo nggak apa-apa nih begini, nggak apa-apa, anak gue suka dengerin musik, kata lo, inget nggak? Iya bener, kamu juga waktu hamil juga suka dengerin musik nggak sih? Soalnya kalau gue pas lagi hamil seneng banget dengerin live music. Jadi kerjanya dengerin, gue kasih dengerin dia semuanya, dia dari musik R&B sampai musik rohani, biar dia menikmati. Emang sih, kalau gue juga anak waktu itu gue kasih musik terus-terusan juga, selain dia jadi lebih tenang, terus dia tuh kayak bisa lebih adjust di tempat yang rame ataupun yang sepi, dia tuh bisa tetap lebih tenang. Iya, jadi nggak musik klasik. Jadi nggak musik klasik doang. Kamu gimana, Shen? Jadi ibu rasanya gimana? Seneng banget, happy, kayak apa ya? Kayak priority tuh semua tuh berubah gitu, Pi. Kayak prioritas semua beda. Terus kayak apalagi sekarang kan lagi di rumah terus. Harus sedih banget sih. Cuma di sisi lain juga happy. Maksudnya di sisi lain ada positifnya juga, ada happiness-nya juga gitu. Iya sih. Jadi benar-benar spend time sama Claire. Ini tuh benar-benar masa yang bikin sedih, bikin kita sebenarnya bisa bikin kita ngedrop, tapi di lain pihak kita bisa mensyukuri banyak hal juga sih, ya nggak sih? Kayak banget. Bisa quality time. Kayak aku, Claire. Kayak si David kan jadi nggak benar-benar di rumah kan, work from home kan, gitu. Jadi kita berdua benar-benar, biasanya kan kalau hari normal, maksudnya kalau nggak ada virus gitu kan normal, dia biasanya kantor, sore atau malam pulang, baru spend time sama Claire, gantian. Dia subuh yang gantiin diapers, gantiin. Kalau Claire pipis atau pup tuh David yang gantiin dia tuh kalau subuh. Dia bisa gantiin. Bisa banget, bisa. Kita berdua emang decide untuk, kayak maksudnya, gue ada babysitter sebenarnya ada. Tapi buat gue punya mindset babysitter tuh just helper, hanya membantu, sebagai membantu untuk kita bawain barang atau ambilin barang. Tapi untuk take care sendiri, gue tuh lebih seneng tuh pakai tangan sendiri sama David gitu. Karena buat gue gendong apa gitu. Jadi kenangan aja sih nanti, maksudnya chaos-chaosnya jadi memori. Dan emang aku lihat Shandy juga kan, aku seneng banget liatin Instagramnya tuh emang benar-benar sangat menikmati banget megang langsung Claire gitu. Iya.
everyday. Jadi babysitter ya babysitter gue pakai untuk kayak gue kalau pergi keluar pasti gue bawa, bantuin kan, kadang bawa stroller, bawa barang ribet, bantuin. Tapi kalau untuk ngemong tuh bisa dihitung pakai jari, kecuali kepepet banget. Nah, contoh aja kayak gue lagi live sama lo aja, gue lebih prefer ya sebisa mungkin masih sama. Tetep pegang. Pokoknya prinsip gue, sebisa gue ada clear ya gue akan tetap pegang sendiri. Ibaratnya kalau lagi nggak pandemi, gitu. Lo ke mall juga kayak kanguru gitu ya, nempel kemana-mana gitu. Iya, dan akhirnya memang terbentuk juga sih, Claire juga jadi kayak sama susternya juga, kalau dia nggak tidur pules banget, dia sadar, dia paling bertahan kayak 10 menit, abis itu dia pasti kayak nyari gue atau David. Karena David tuh pengen ngebangun bondingnya aja gitu, jangan sampai miss moment juga lah gitu. Jadi gue nggak dikit-dikit anak nangis, sus, gitu ya. Gue bangun jam 2 gue. Dan puji Tuhan, thank God, si Claire juga bukan tipe baby yang tengah malam ke subuh cranky banget gitu loh, yang orang-orang ceritain bikin gue parno. Dia bangun jam 2 pagi, ganti diapers, habis itu gue ASI lagi, tempel gitu, udah tidur, udah kayaknya easy banget. Terus nanti dia bangun lagi jam 6 pagi, gue ganti diapers, tempel lagi, udah selesai. Jadi very simple. Dan gue kan sampai sekarang belum pakai botol susu. Gue ngeliatin temen-temen gue yang masukin ASI ke kulkas. Gue bilang rajin banget, hebat. Gue bilang, gue tuh bener-bener simple. Gue tuh paling suka tuh udah buka baju, udah. Bener-bener. Enggak, lagian Shen, buat cewek-cewek daripada bagus gitu tahu, daripada di pom. Cuma memang gue menyadari kalau gue kerja keluar emang ribetnya setengah mati. Jadi waktu gue live di TV itu, gue punya waktu hanya 2 jam. Nah itu waktu itu gue coba pompa, itu pun dia kayak menolak si botol susunya itu karena mungkin udah terbiasa. Gue prefer langsung. Jadi lu nggak ada baby blues ya? Kayak ya itulah sindrom tiba-tiba gitu. Kayak bete tiba-tiba. Waktu itu gue yang lagi lecet-lecetnya, terus udah gitu gue kayak cuma di kamar doang sama Juna, kan gue udah kayak sakit banget gitu, terus si Tian cuma yang kayak lagi nongkrong sama temen-temennya di kamar atas gitu, dan gue yang kayak yang gitu, nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba yang gitu-gitu aja. Habis itu udah. Oh, kalau David begitu pasti gue bilang, ini cepetan. Anak aja cepetan. Enggak sih, tapi gue bersyukur sih. Menurut gue pernah beberapa kali baca kayak artikel baby blues gitu ya. Kalau rasa capek, ada kayak momen waktu pulang dari rumah sakit, David tuh ngeliat gue sangat kurang tidur. Dia inisiatif bangun tengah malam kalau si Claire nangis, ganti diapers, dia gantiin, terus udah selesai kasih ke gue, susuin gitu. Jadi itu very helpful buat gue, kayak indah, itu kayak heaven banget gitu loh, Ti. Gue sih bersyukur, gue awalnya juga nggak expect David gitu. Maksudnya gue juga kaget, David tuh tangannya tuh luas juga gitu. Jadi dia tuh memang nolongin Claire sampai tidur. Kayak di rumah nih, gue kadang-kadang si Claire dibawa di ruang tamu sama David bisa 3-4 jam sendiri, ya gue bisa santai-santai gitu. Makanya gue masih bisa do makeup. Lo pas santai ngapain lo di rumah aja? Perawatan gitu ya? Lulur? Ya paling gue perawatan, terus makeup, bikin video-video ajaib-ajaib gue. TikTok. Jen, gue gak bisa luas kayak lo, Jen. Lo bisa tuh yang gerak-gerak gitu. Apaan? Gue kaku banget. Setiap gue lihat video-video TikTok, shoot. Nyebelin banget sih semuanya. Kenapa? Jago-jago semua, kesel. Terus gue cobain yang paling gampang. Paling gampang juga susah banget. Gue juga jadi centil di rumah nih, yang tadinya cuma 5 menit mandi, sekarang kayak jadi lebih lama gitu. Kerimbat dulu, perawatan dulu, ini centil banget yang lama. Ya terus lu mau ngapain lagi gitu kan? Maksudnya ya. Dan kita juga nggak pernah tahu kan ini sampai kapan. Kalau gue kan anak-anak gue udah lumayan gede ya, udah 3 tahun. Nah anak lo kan masih gede, sementara kan ini kan COVID ya, Bo, ya, suasananya di luar. Itu tuh lo protokolnya gimana ke babysitter? Pokoknya my husband tuh become psycho abis, tau gak?
asli gue orang yang bersihan, tapi David tuh kayak, aduh gue sampai berantem tuh gara-gara kebersihan sama dia. Menurut gue ya memang sih COVID emang very dangerous, bahaya segala macam. Cuma kadang-kadang David tuh doing something yang bikin gue tuh kesel. Ini kejadian lucu banget sih. Jadi apa yang paling kocak terjadi? Ya pasti ya, dia kan pasti kan setiap barang yang masuk disemprot dulu. Enggak, dia pakai alkohol aja sih, pakai alkohol disemprot. Terus udah gitu, ya setiap dia habis kayak kita kan cuma keluar kan untuk belanja doang kan. Si David tuh suka buah, dia tuh pecinta buah. Sampai gue bilang, lu nggak bisnis buah aja sekalian? Si David tuh cinta buahnya tuh bener sehari tuh bisa 3 kali makan buah. Buahnya tuh bisa macam-macam, buah naga, buah jeruk, buah. Oh dia pokoknya gila buah banget. Dong, Bo, sehat, Bo, naikin imun. Dari sebelum corona memang dia cinta buah gitu. Oh iya. Terus udah, gue kali itu nyuruh dia ngapain, kok lama banget gitu, kita habis dari luar waktu itu. Terus ternyata tau gak dia lagi ngapain, dia lagi nyuci uang, jadi dia bilang dia habis uang ambil di ATM. Dia nyuci lembaran uang, kayaknya imagine lembaran uang dicuci sama dia. I know ini uang, maksudnya I know ini kuman, gue bilang, tapi maksudnya adalah begitu kamu ambil uang dari ATM, cuci tangan yang bersih, gue bilang, bukan uang kamu cuci. Jadi gue ke argumen gitu sama dia, gue bilang, terus kalau lu punya kayak 10 juta, berapa lembar lu bakal cuci semua berapa lembar? Terus gue kayak sama dia tuh pissed off abis itu. Terus akhirnya dia bilang, dia pokoknya ini this is my rules, pokoknya jangan ikut campur. Jadi lo ngikut suami ya? Tapi dia nggak sendiri. Yang sebenarnya gue juga sama sih sama dia. Gue juga gitu. Kalau si David sampai sedetail itu, gue pusing sendiri, gue bisa bete banget gitu kadang-kadang sampai gue bilang, aduh lebay deh ya. Tapi ya ambil positifnya aja lah. Makanya dia bilang, sampai kartu ATM, sampai semua tuh dilap sama dia pakai alkohol. Iya, sekarang kayaknya kebanyakan semua kayak gitu sih. But it's okay, maksudnya ya positifnya aja lah. Tapi nggak uang juga sih dicuci. Kalau itu gue nggak setuju. Lu kemarin sempat keluar ya, Shen ya? Udah pernah keluar ya? Aku lihat di Instagramnya. Gue ke taman aja sih paling, taman dekat-dekat rumah. Terus kayak gitu, gue ini ke supermarket. Tapi gue kadang males juga supermarket kan, karena nggak bisa ditunggu lama, nggak bisa ditinggal lama kan. Jadi gue lebih prefer. Iya, jadi gue lebih prefer David aja deh. Jadi gue juga males keluar-keluar juga, semuanya tutup, nggak ada apa-apa. Ya memang kita harus stay at home dan ya hope semuanya bisa cepat selesai nanti. Karena gue baca news semua sedih-sedih banget ya, kayak jangan deh nanti, maksudnya news sejam aja lah sehari. Gue waktu itu bener-bener nyari news terus tiap saat, terus gue abis itu bete sendiri gitu, sedih-sedih sendiri. Kayak gue stres tuh ngeliat orang-orang di PHK, maksudnya oke, sekarang corona semua talk about corona, tapi ya at-the-end takutnya orang-orang malah jadi makin drop, stres juga di rumah, malah pada sakit, bukan sakit karena corona gitu loh. Sakit karena stres, pikiran. Dan gue cuma takut kriminalitas sih, Shen. Gue cuma takut tingkat Iya, kriminalitas juga makin pasti ada peningkatan sih. Kan memang gitu kan sempat di berita naik 12%-an gitu kan. Terus gimana, Shen? Waktu program ini emang natural aja apa ada program gitu? Kalau gue kan waktu itu gue sempat bahas di YouTube gue sih sebenarnya. Jadi gue memang nggak program sama sekali, memang natural dapetnya. Cuma momennya adalah waktu itu gue sempet ke dokter aja sebelum gue mau decide mau pregnant. Gue ke dokter kayak tanya-tanya masa subur, konsultasi. Gitu. Jadi dikasih clue suburnya tanggal segini sama segini hubungannya. Iya. Makanya gue suka bingung sih kalau misalkan ada orang yang nanya gitu program apa, atau I cannot share apapun juga, karena gue ngerti banget sama orang yang mungkin punya problem dari segi kesehatan gitu. Waktu itu di YouTube channel gue juga gue sempat bahas bahwa memang kan gue married sama David kan this year kan tahun ke-9 kan. Jadi gue tuh waktu itu memang bilang maksudnya gue sama David awalnya memang Pastika pengen enjoy life dulu, pengen kita berdua dulu pacaran. Iya, gue liat traveling, ya seru. Ya, kita kan pacaran gak lama, maksudnya dari kenal sampai married tuh hampir setahun. Pacaran tuh mungkin cuma 6 bulan kali. Pacarannya pas nggak lama. Gue sama David tadinya tuh berencana tuh 2-3 tahun lah kita spend time bareng berdua. Tapi ternyata setelah 2-3 tahun married,
keterusan. Jadi kayak gimana ya, Ti? Ritme hidupnya tuh jadi kayak zona nyaman gitu loh. Ditambah waktu gue sama David cek waktu awal menikah ke dokter, memang we are fine, kondisi kesehatan kita tuh baik-baik aja untuk keturunan, untuk punya anak gitu. Akhirnya keterusan sampai tahun ke-5, ke-6, ke-7. Cuma memang gue kan mengerti budaya Indonesia kan, maksudnya kalau lu menjawab sesuatu yang pasti kan punya beda mindset gitu. Jadi ya gue akan selalu menjawab ya tunggu waktu Tuhan. Ya gue menjawab dengan ya memang tunggu God time aja sih gitu. Makanya gue nggak pernah bawa perasaan, atau gue cuma capek ditanya doang, tapi gue nggak pernah tersinggung. Cuma gue kayak why orang Indo tuh selalu kayak keep asking kayak abis married kapan mau punya anak, nanti udah punya anak kapan mau punya adik, kayak adiknya lagi something yang dia kayaknya hidup tuh harus sesuai idealnya tuh kayak gitu. Sedangkan kan setiap orang kan punya planning sendiri, punya apa ya, cara-caranya sendiri-sendiri. Iya kayak kita mau tunda nanti dosa, Tuhan marah. Wow, you know like wah panjang deh. Iya. Tapi ya kalau gue apapun yang kita lakuin pasti ada orang yang nyinyir sih, Shen. Iya. Tapi kalau gue sih orangnya kan cuek, gue hahaha ketawa-ketawa aja. Cuma makanya gue selalu orang-orang yang mungkin aku misalkan aku belum punya anak nih udah 2-3 tahun, gue selalu bilang udah pokoknya nikmatin dulu, enjoy life, kecuali memang mereka tuh tahu situasi dan kondisinya memang ada kesehatan, bolehlah mungkin ada worriness-nya. Ya udah kalau kayak begitu nikmatin aja waktu berdua, karena begitu udah punya anak everything tuh berubah loh, Ti. Maksudnya kayak gue sama David, gue sendiri udah lupa tuh kapan terakhir gue tidur pelukan mama sama dia, serius, karena planning gue rencananya tuh sebenarnya si Claire kan, gue kan juga ada box baby yang kecil, tapi begitu keluar dari rumah sakit pulang, si David bilang gak tega ya taruh di tengah aja. Jadi lo Bobo belum pelukan ya sama suami ya? Wah, gue ngerasa gue juga udah lupa karena memang di tengah kan si Claire kan. Jadi Claire tuh bener-bener dapat space yang besar banget gitu. Tapi itu kan memang lagi masanya gue sama David, dan gue ngerasa kayak gue hampir 8 tahun lebih berdua sama dia, dan selalu tidur tuh kita pelukan gitu. Jadi ya is kayak apa ya kayak time tuh kayak punya warnanya sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang baru 2 tahun, apalagi kalau temen gue baru 6 bulan married udah komplain kayak gitu, wah gue kayak rasanya aduh please deh gitu. Iya benar. Cuma kan orang beda-beda ya, worriness-nya kan tingkat worriness orang kan beda-beda kan, Ti. Jadi ya nggak bisa disamain sama gue juga. Kayak temen gue bilang, kalau lu sih emang orang gila, temen gue bilang bisa ngomong kayak gitu. Ya udah, kalau gue memang nggak terlalu pusing, bukan gue nggak pusingin ya, gue lebih nggak peduli, kecuali memang sesuatu yang memang kasih input yang positif gitu ya, gitu. Tapi kalau yang lebih kepada kebanyakan yang sok tahu gitu kan. Namanya juga zaman media sosial kan, orang kan kayak bebas ngetik. Kita kan juga harus lihat followers kita kan berbagai macam warna dan beragam. Kadang-kadang edukasi juga ada juga nggak educated cara ngomongnya ya sudahlah. Untung suami juga sabar ya, Bo. Maksudnya kan punya istri public figure gitu. Kalau gue kan misalnya Tian kan public figure juga, jadi ngerti lah suka ada. Hai sayang, bangun, cantik. Wah ini bahaya nih kalau udah gede nih kayak yang deketin, Shen. Bahaya ini. Mamanya cantik, papanya ganteng, kelar sih. Nah, thank you dressnya, nanti aku pakai kalau aku udah gedean ya, Aunty. Lucu banget. Buat ke kafe, buat ngafe bareng ya, Aunty, nanti. Iya dong. Nanti dikenalin sama Kai ya, tapi anaknya usil, Kai. Oh iya. Anaknya cewek. Gue pengen sih punya anak cewek, mudah-mudahan nular. Mudah-mudahan nular. Amin, sun lah, sun. Langsung nggak, Shen, kamu? Nikmatin dulu Claire ya. Kasian Claire-nya masih terlalu kecil. Sun lah, ya lihat waktunya nanti. Tunggu tanggal mainnya, Ti. Iya. Ada yang mau lo sampein nggak, Shen, ke teman-teman yang ada di sini dengan adanya? Iya. Kalau suasana kayak gini ya, yang paling penting kita tuh harus, menurut gue ya, jangan, ya worry boleh, tapi
sometimes sorry juga nggak menghasilkan apa-apa juga gitu kalau buat gue. Jadi kayak ya udah tetap menikmati apa yang ada, syukuri, terus enjoy life aja ya, positifnya kita di rumah. Sama tips langgeng sama suami loh, gila bisa langgeng 9 tahun bersama. Titi lu juga lebih ini dari pacaran kan, Di? Tapi kan gue mau minta versi lo, Shen. Gue pengen minta versi lo. Kalau versi gue, yang terpenting ya marriage ya harus ada forgive every time sih, harus ada pengampunan setiap saat. Pengorbanan mungkin berat ya omongan gue. Pengorbanan. Kok kayak sinetron kita yang lagi tayang, lo tau gak sih sinetron kita lagi tayang? Oh iya. Dan gue liatinnya, oh no, gue umur berapa tuh ya, lupa gue. Lo pasti ketawa-ketawa sendiri juga deh, gue juga. Asli, ini gue ngeliatnya, serius nih? Itu 12 tahun yang lalu. Ya kalau gue sih, buat gue, ya pernikahan ya harus ada pengorbanan juga. Pengorbanan dalam arti kebiasaan, maksudnya kayak hal-hal yang mungkin lu dulu bisa lakukan, yang lu nggak bisa lakukan sekarang. Banyak hal yang jangan egois gitu. Maksudnya sekarang kan udah berdua kan. Jadi kayak, ya kesenangan pasangan itu menjadi kesenangan lu juga gitu. Jadi, ya itu sih yang terpenting. Pokoknya tanpa itu semua, understanding, sacrifice, pengorbanan, saling memaafkan, itu pasti nggak mungkin berhasil lah, pasti bubar jalan di tempat. Iya benar. Itu menurut versi gue ya, kalau lu maksudnya make ego siapa lu, siapa gue gitu, udah pasti kelar. Kelar. Dan lu mau menikah, maksudnya buat gue mau menikah dengan siapapun pasti akan begitu. Jadi ya, terus yang terakhir ya memang harus ada perubahan sih, maksudnya kayak kalau misalkan ada satu problem yang, kalau gue sama David ya, gue selalu misalkan ributin masalah hal yang sama, berarti ada something wrong antara gue sama David, harus dua-duanya mau berubah gitu, supaya nggak saling menyakiti juga gitu. Jadi David juga berubah, gue juga berubah. Apa yang David nggak suka dari gue, ya gue belajar untuk berubah. Jadi dua-duanya, nggak bisa cuma satu doang, akhirnya nanti ya pasangannya juga capek, ya kan. Jadi ya dua-duanya harus, kalau emang beneran dasarnya cinta, pasti mau dong sama-sama berubah. Kalau nggak nanti lose everything gitu loh, maksudku. Jadi jangan sampai kehilangan connection, dan jangan cuma sekedar bertahan doang gitu loh. Karena itu menurut gue jatuhnya juga menyiksa, terus juga nggak happy juga. Buat apa kan nikah tujuannya untuk bahagia, kalau enggak lu mau ngapain? Iya, itu kalau buat gue ya. Kalau lo kayak main sama orang, temenan sama orang yang nggak bikin lo dua-duanya nggak bikin happy, juga lo nggak nyambung kan, juga lama-lama nggak enak juga kan. Apalagi married, yang setiap hari ketemu, tiap hari seumur hidup loh, bukan cuma ada kontrak 2-3 tahun, habis itu boleh ganti yang baru. kontrak eksklusif kali ya. Kalau kontrak eksklusif film sih beda cerita. Kalau ini kan pasangan hidup yang lu kontrak eksklusif seumur hidup. Gitu. Jadi kalau gue lagi ngobrol sama temen gue yang suka berantem sama pasangan nih misalkan, tapi nggak pernah diberesin masalahnya, gue bilang lu berdua sih betah. Gue bilang kalau gue sih paling tipe yang nggak betah. Kalau lu ngapain diem-dieman? Gue paling nggak betah tuh yang kayak begitu, kayak ada ganjelan gitu. Gue nggak enjoy kalau gue ya. Jadi gue happy di rumah karena gue juga punya boneka hidup yang bisa gue ganti-gantiin baju. Lucu banget. Bisnis gimana, Shen? Kebetulan emang bisnis online sih ya kebanyakan ya. Kalau iya, gue kan banyak e-commerce juga, ada skincare juga, ya kan. Itu untuk memutihkan ketiak gue. Keren. Dan juga perlu stretch mark cream gue yang baru kita launching gitu. Itu maksudnya untuk udah stretch mark, abis itu bisa lumayan berkurang gitu ya, Chen? Kalau yang memang udah lama banget pasti takes time, nggak mungkin kayak cepet. Pokoknya kalau udah stretch marknya udah putih, itu cenderungnya lebih lama, paling kayak menghaluskan. Tapi kalau masih merah, itu masih bisa hilang. Pas tahu gue hamil 5 minggu, gue langsung pakai. Guys, beli guys. Di Instagramnya apa, Shen? Di @sa_naturalofficial. Official. Oke, Shandy, seneng banget bisa ngobrol sama Shandy dan Baby Claire. Thank you. Semoga sukses Thank you, Auntie Titi. Dan stay healthy. Mau ngomong sesuatu. Mau ngomong sesuatu nggak sama Tala Titi itu? Cantik. Mau ngomong sesuatu nggak? Mau ngomong sesuatu nggak?
Mau ngomong sesuatu nggak? Biasanya kamu cerewet. Hati-hati ya. Thank you ya, Ti. Take care. Sehat-sehat ya. Salam buat 2 jagoan dan 3 jagoan. Lo kan yang paling cantik di rumah pasti. Asli. Kalau gue udah ada saingannya, bapaknya udah, gue mau secantik apa tapi pandangannya tetap ke sini nih. Udah ada saingan. Ya udah, bye-bye sayang. Tunggu aku mau foto dulu sih. Bye, Gue pengen capture dulu. Tunggu, 1, 2. Yeay. Oke. Thank you. Bye, Ti. Sehat-sehat ya. Bye-bye. Bye.